Buati di mute tuh. Buati buka mic-nya. Kita mulai Bapak Ibu. Oke. Kalau Bapak Ibu yang dengar cerita Buya mungkin nggak tahu masalahnya, nggak usah tahu juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nggak usah kasak-kusuk cari tahu karena itu juga tidak penting ya. Tapi mungkin maksudnya Buya tadi menyampaikan biar kalau ada sesuatu yang berusaha untuk memecah belah kita tidak terpengaruh. Ingat ya Bapak Ibu ya, alasan ini komunitas yang tiada duanya. Jadi Bapak Ibu di sini termasuk orang-orang terpilih. Jangan sampai keluar hanya ada hal kerikil-kerikil kecil. Ya, sedangkan kerikil kecil tadi anggaplah itu hanya kerikil yang bisa kita lewatin dan itu nggak menghalangi kita untuk belajar gramatika. Jadi fokusnya ke gramatikal. Karena ini adalah hidayah yang sangat mahal harganya dan kita sudah ada di sini. Ya, mari kita sama-sama berpegang erat ya, Bapak Ibu saling mengingatkan. Manusia itu tempatnya salah. Jadi kalaupun misalkan dari 1-2 kita berbuat salah, ya kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Al-Quran yang menyatukan kita bukan apa-apa, tapi Al-Quran. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya. Kita mulai. Sudah ada 19 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kita bisa berkumpul di sini di bulan Ramadan juga salah satu nikmat kita bisa bertahan sampai detik ini ya di 10 hari terakhir Ramadan ini juga karunia yang sangat luar biasa dan kita menyibukkan diri kita dengan mengisi salah satunya adalah belajar gramatikal Al-Quran ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau, kerabat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dan doa belajar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma bi rahmatika. Amin amin amin. Oke Bapak Ibu, jangan lupa ya kita doakan mudah-mudahan Buya bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan juga yang sedang bermasalah mudah-mudahan keduanya tidak merasa diri paling benar tapi semuanya sama-sama mendudukkan posisi bahwa tidak menutup kemungkinan baik yang tua maupun yang muda pasti punya kesalahan. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon Bapak Ibu semuanya di sini kita berusaha untuk menjaga komunitas ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fokus tujuan kita adalah gramatikal. Ya Bapak Ibu ya, sangat disayangkan ilmu yang sangat luar biasa ini kalau harus kita kotori dengan hal-hal yang kerikil-kerikil kecil ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini sepertinya karena 2 hari lagi kita belajar, yaitu hari ini dan hari Sabtu, mungkin saya isi dengan menyelesaikan surat Al-Baqarah 83 dan 85 ya Bapak Ibu ya. Biar kita sebelum lebaran punya sampai ke 85. Gimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, kita bahas 83 lumayan panjang. Sebenarnya petugasnya adalah Bu Dewi, tapi karena beliau berhalangan, mari kita sama-sama kerjakan bareng-bareng. Iya, memang sudah dikirim ya, nggak apa-apa, berarti setidaknya ya, nggak apa-apa Pak Helmi, setidaknya bisa membantu halamannya. Ya, karena jujur Bapak Ibu saya juga nggak pernah menyiapkan, jadi saya ya di sini. Kayak saya keteter ininya, keteter apa?
menulisnya. Oke, kita ini jadi di sini karena panjang, jadi saya bagi ke dalam 2 ini. Ya, dan kita akan menerjemahkan sesuai dengan gramatikal. Untuk pemahaman kita bisa buka di tafsir. Jadi saya hanya membahas tafsir yang seperti kemarin sedikit kalau sekiranya memang diperlukan. Kalau di sini saya pikir nggak perlu yang ini ya, ini tersurat kok kata-katanya. Mari sama-sama kita kerjakan. Oke, dipandu siapa? Pak Helmi boleh? 83A Pak Helmi, 83B Bu Ella supaya adil. Oke. Ya. Ya, kita kerjain bareng-bareng tapi dipandunya Pak Helmi, silakan. Oke, terima kasih Bunda Wati. Iya, Bapak-bapak. penggal dulu ya Pak Helmi. Ya, untuk ya langsung saja ya Bunda Wati ya. Ya. Disebutkan di penggalan pertama wa, kedua is, ketiga akasna, yang keempat misako, yang kelima Bani Israel. Israel. Ke-6 adalah 7 tak buduna, ke-8 illa, ke-9 Allah, ke-10 wa, ke-11 bi, ke-13 walidaini. 12 ya. 12 ya, 12. 13 ihsan. Nah, ihsanan wa wazil kurbani ya Bu? Iya, ini iya 1 ini tuh. 1 ya. Enggak, maksudnya wa-nya 1 gitu. Zil kurba ya. Iya. Kemudian dil kurba itu KBM. Iya, di belakang tuh ya. Ya, KBM ya, Pak. Ya. Helmi. Kemudian wa 16 wa. Yang ke-17 yatama. Iya. Oke, ini yang ke-17. Ya. Kemudian 18 ya. 19 maskin. Ini yang bagian A ya. Oke, sekarang kita bahas 1. Silakan Pak Helmi. Wow, huruf bermakna artinya dan. Ya. Is huruf bermakna artinya jika. Ketika ya, ketika ya. Iya. Akasna KKL. Betul. Lakunya nahnu. Betul. Akar kata akhaza. Akhoda. Ya. Polanya fa'ala. Iya. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 36. Ya. Kami telah mengambil. Ya. Ya. Silakan. Misako kata benda. Ya. Kata benda kata kerja ya Bu? Ya, maksudnya ke KBKK. Ya. Itu cirinya ditandai dengan mi di depan. Ya. Akar katanya masako. Masako ya Pak Helmi. Ya. Wasiko. Hah? Masako apa Masiko? Kan wasiko ya Bu? Halaman berapa Pak Helmi? Iya. Dia kan 2 huruf deh, yang tinggalkan dibuang mimnya. Wa-nya di depan. Iya, bukan, betul. Iya. Itu kan mi yang ciri kata itu. Iya, kata benda menunjukkan apa? Alat ya. Iya. Jadi ini tuh jadi gini. Alif ini kan alif tambahan, alif pola. Alif pola ya. Kemudian ini mi-nya ini adalah mi yang mamimu itu. Nah, berarti tersisa apa? Iya, sa, ko. Nah, ini kan ada huruf sia di tengah. Kaidah sia nomor 9 ya. Iya. Yang jadi wow ya. Iya, wasiko ya. Wasiko. Iya, dia di dalam kamusnya wasiko. Wasiko apa wasako? Saya belum ngecek. Wasiko. Pak Helmi ingat bumbu masak ini, masako. Oke, lanjut. Wasiko. Polanya? Polanya fa'ala, pola kata kerjanya fa'ala. Jadi mif'alun.
Mif'al, iya mif'alun ya. Ya. Tanda panjang dia nih. Mif, Mif'alun ya. pola kata pola bendana. yang pola kata benda alat ya. Iya, Temannya misrotun, iya, iya. miftahun temannya itu. Ada di Kalau miftahun alat pembuka. Nah, Iya Pak Helmi? ada di Mahmud Yunus halaman 491, artinya perjanjian. Ya, lanjut. Itu Bani Israel. Ya, KBM aja langsung, Ya, nggak usah diuraikan ke bawah. Bani Israel gitu ya. Langsung aja Bani. Israel. Mau diurai juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi Ya, ini kan bisa. nama udah Ya. Bani Israel aja. Lanjut. Yang ke-6 lah huruf bermakna artinya tidak. Ya, tidak ya, Ya, bukan karena jangan ya. KKSAD setelahnya lengkap. Ya. Tidak. Ya. Ke-7 tak buduna KKSAD pelakunya antum. Akar kata abada. Abada ya. Iya, abada. Terus? Polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 252. Kalian Akan menyembah. Kalian sedang atau akan menyembah. Halaman berapa Pak Helmi? Halaman 252. Mahmud Yunus 252. Ya, lanjut. Illa huruf berwarna kecuali Allah, Allah. Wa huruf berwarna artinya dan. Bi huruf Ya, bermakna huruf jar ya, artinya Ya, dengan atau kepada. ya. Walidaini kata benda. Ya. Alif lam Ya, apa katanya kira-kira Pak Helmi? Walada ya. Walada apa walida apa waluda? Walada. Walada. Ya. Jadi ini kalau mau cari gini Bapak Ibu, ini kan alif lam ya, gini kan? Ya. Al, wa, kemudian di gitu ya. Ya. Ya, ini. Nah, ini itu kalau dua tuh kayak gini. Berarti ini dua. Ya. Ya, Ganda. alif lam itu dibuang. Ya, tersisa berapa huruf Bapak Ibu? 4. 4. Nah, di sini ada alif. Ya, biasanya alif kayak gitu alif tambahan pola. Ya. Jadi ini akar katanya walada ini. Nah, cuma dicek wa-nya di sini apakah berubah jadi alif apa ya apa tetap. Kalau saya sering dengernya sih ini kan orang tua ya berarti wa-nya wa gitu. Iya. Ibu bapak. Di halaman berapa Bapak Ibu? Halaman 506 Mahmud Coba, Yunus. 506. Oh ya, walada ya. Iya. Walada. Jadi ini walada. Ya. Polanya berarti fa'ala. Ya. Pola kata bendanya Bentar kita cek. Oh, ini yang seperti artinya perempuan beranak. Iya, KBPA deh ya benar. Ini seperti KBPA kalau kita lihat ya. Iya, Fa'ilun, tapi karena dua jadi fa'ilaini berarti walidaini gitu. Iya. Itu kedua apa di situ? Kedua orang tua. Iya. Bapak ibu ya. Ibu bapak. Iya. Ibu bapak ya. Iya. Kedua orang tua bapak. Ntar ini artinya yang enak apa? Di sini al walidani. Daini dua ini tuh. Jadi kedua orang tua gitu ya, kedua ibu bapak gitu. Kan ibu bapak itu kan di sini arti ibu bapak ya. Kalau ini kan daini itu kan dua, berarti kedua ibu bapak gitu. Apa kalau diterjemahannya apa nih? Kedua orang tua.
Ya, kedua orang tua. kedua orang tua gitu ya. Jadi ini pola kata bendanya pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Fa'ilah ini. Oh, yang tunggal aja dibuat. Tunggalnya ya. Ya, fa'ilun gitu kan. Nah, ini berarti di halaman 506. 506. Kita artikan kedua orang tua aja ya, Ya, ya. atau kedua ibu bapak gitu. Kemudian yang ihsanun. Nah, Ini berarti ya, KBPA. KBPA. Ihsanun. Ya. Berarti kan Islamun apa ya? Yang itu if'alun yang If'alun, ya. ya. Ini tuh berarti akar katanya kita cek untuk memastikannya. Dia apakah halaman berapa? Akar katanya kan hasanah ya. Iya. Tanah. Ya. Halaman berapa Pak Helmi? Halaman 103 Mahmud Yunus. 103. Iya. Baik, ya, bagus. Oke, kan di situ akar katanya hasuna ya. Iya, hasunah. Oke, akar katanya hasuna. Sebentar saya ganti. Hasuna akar Iya, katanya. ya. Pola Oke, kata sekarang kerjanya. kita lihat yang ihsanun. Iya. Itu dia ternyata nggak ada di pola fa'ala. Coba kita, kalau nggak ada di pola Af'ala. fa'ala, berarti dia polanya pola Af'ala. af'ala. Apalah. Iya. Af'ala. Asana. Ada asana ya? Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Iya. Iya, Bu. Ya, sebentar Bu. Sebentar. Di halaman 33, masih ingat nggak Bapak Ibu halaman 33? Iya. Oh, di Yang materi. kan gini. Ya, di materi ya. Kan ini kan akar katanya hasana. Iya. Sa gitu kan? Iya. Hasana ya, Hasuna. hasana akar katanya. Iya. Kemudian ada ketambahan alif di depan. Nah, jadi gini. Tambahan alif lagi. Pola kayak gitu pola apa Bapak Ibu? Kata benda. If'alun. Iya. Habis kata. Ya enggak? Iya. If'alun. Iya. If'alun itu pola apa kata kerjanya? Af'ala. Af'ala. Ya. Ya kan? Berarti af'ala. Ya. Oke. Jadi ini itu akar katanya hasana, pola kata kerjanya af'ala. Ya. Pola kata bendanya if'alun. Iya. Pola kata bendanya if'alun. Bisa difahami nggak yang baru? If'alun. Artinya adalah, nah kita ngelihatnya gimana coba? Di pola ini kan? Di Ya. pola af'ala kan? Buat Ya. baik. Ahsana. Ada nggak yang ihsanun di sini? Kan nggak ada. Nggak ada. Ada nggak? Yang ihsanun nggak ada. Adanya asanu. Beda Bu, sebentar. Jadi ihsanun nggak ada Bapak Ibu ya? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada ihsanun, nggak ada kata bendanya, berarti kita nyarinya di mana? Di kata kerja. Yaitu di mana? Di ahsana. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Iya. Baik. Baik. Ya. Di ahsana. Tapi di ahsana ini masih arti apa? Arti apa? Ahsana itu apa sih? Bentuknya? Berbuat Berbuat baik. KKL. Iya. Jadi masih arti KKL yang tersedia di sini. Berbuat baik. Enggak pakai kepadanya ya. Berbuat baik artinya masih itu berbuat baik. Bisa juga apa? Membaguskan. Jadi ada dua arti di situ. Ya nggak Bapak Ibu? Artinya ada dua ya, yang pola af'ala ya, membaguskan sama berbuat baik. Itu baru arti kata kerja. Sedangkan yang diminta adalah arti kata benda. Berarti kata kerjanya dibendakan. Berbuat baik itu apa? Kebaikan. Ya, bisa kebaikan. Ihsan. Ya. Seperti itu. Ada di Mahmud Yunus halaman 103. 103. ya. Wa itu apa? Huruf. Artinya dan. Ya. Ini tadi berarti KB, KBN tadi. KK yang tadi ya. Yang ihsanun kan KB Ya. KK.
Kemudian wa ini huruf artinya dan, nggak Iya. usah saya tulis ya. Ya, ya. Sekarang the, Bapak Ibu masih ingat nggak? Zazizu teh. Zazidu. Nah, iya betul. Zazu. Dalam hal ini dia apa? Kan zazidu tuh ada yang sebagai apa? Ya, dalam hal ini the ya. Coba kita cek biar Bapak Ibu tahu ininya penjelasannya. Ada di halaman berapa? Di dal. Ya, 3. Oke, Bapak Ibu cek silahkan ya di kamus halaman 133. Kalau ada yang paling atas ya, the itu KKL. Tapi ada kalanya dia juga bisa berfungsi sebagai bukan KKL. Jadi tergantung konteks kalimat. Do itu KKSAD, tapi ada juga kalanya do itu sebagai kata benda. Nah, kalau the itu udah jelas dia apa? KBKK. Oh iya. Karena Oh, iya. posisinya, jadi kan itu ada the, Setelah ketiga. do gitu kan? Ya. Do. Kemudian satu lagi adalah the. Nah, ini KKL-nya, ini KKSAD-nya, Ya. Di KBKK. ini KBKK. Ya, KBKK. Nah, dalam hal ini dia KBKK. Ini KBKK. Ini juga kata benda nih. Ya, kata benda. Untuk memastikan dia kata benda apa, ya cek. Ya, tapi kalaupun misalkan nggak bisa didetilin, cukup dibilang kata benda juga nggak apa-apa. Iya. Kita cek ya, koroba. Yang di tadi kalau ditanya akar katanya apa? Berarti the. Bisa saja. Ini the ya. Oke, akar katanya the. Hapus. Ini akar katanya the. Polanya berarti apa? Fa'ala. Ini the. Akar katanya the, polanya fa'ala. Ya. Ininya berarti fi'lun. Nah, memang ini rada aneh gitu ya ininya ya. Iya, Bunda Nggak Wati. apa-apa. Kita lanjutkan. Ya. Al-qurba Ini itu kan kata benda juga. Iya, Tam. iya. Tapi amannya juga daripada nanti itu mendingan nggak usah aja, nggak apa-apa. Iya. Udah pola akar enggak. katanya aja. Iya. Ya. Tapi Akar kata kalau dibuat akar kata berarti dia spesial ini ya Bunda Wati ya. Akar kata Iya, kan biasa kan spesial. 3 huruf. Ya, ini spesial. Oh iya. Ya, oke. Karena pola spesial nggak ada, kita tulis saja fa'ala ya. Iya. Nah, artinya apa di situ? Yang punya atau mempunyai. Kepunyaan lah Ya. kata benda. Ya, kepunyaan ya. Harusnya kalau kata bendanya mah berarti kepunyaan ya. Iya. Nanti untuk mengartikan kita ngikutin itu ya. Iya. Kita ngikutin. Sebenarnya kadang diartikan sebagai ini juga nggak masalah sih. Kadang-kadang kata benda tuh suka diartikan dengan kata benda, kata kerja, kemudian menjadi benda tuh ketika digabung dengan tadi dengan sebelahnya gitu. Ya. Jadi ini kita ambil arti ini dulu, yang mempunyai dulu. Nanti kita cocokkan enaknya gimana. Yang mempunyai. Tapi ini tuh kata benda gitu. Ya. Cuma artinya yang mempunyai atau yang punya ya, yang punya lah, yang punya. Yang punya sesuai dengan di kamus saja, yang punya. Tapi ini benda ya, kata benda ya, yang punya. Kemudian koroba, coba kita cek koroba. Akar katanya ada di halaman 335. 336. Ya, koruba. 336. Hah? Mahmud Yunus. 336 sebelah mana Bu Dina? Kalau saya lihat 335 kalau yang akar kata koruba itu. Akar katanya 335 ya. Akar katanya 336. Ah ya. Koruba ya. Akar katanya di koruba. 335 ya. Ya. Kalau Artinya yang dicari koruba ya. Jadi koruba. Kemudian yang dicari itunya ada di 336 atas, paling atas. iya. Kurba. Ya, Oh kurba. ya. Oh ya. Ini itu kalau kita cek, coba kita cek dia itu termasuk ke KBKK bukan? Wah.
Iya, Kur, masuk. Kalau Kurban. KBKK-nya kurban, Kurbun. kurban. Ini kan kurbanan. kurba pakai ya. Iya, pakai Korobatun. Korobatun. Fu'alatun. Fa'alatun. Ya. Fu'alatun. Fa'alatun. Bukan, maksudnya ininya, Bu. Kan ini tuh sama aja dengan Ya. korobatun. Jadi kurbatun itu temennya juga sama dengan korobatun. Kayaknya ini tuh KBKK irregular. iya irregular. Irregular karena nggak masuk ke pola mana-mana ya. Ya. Irregular. Jadi kalau irregular nggak usah dipolakan, ini aja ya. akar kata sama pola kata kerjanya aja. Ya. Susah kalau semua dipolakan ya, Bapak Iya. Ibu ya. Iya. Oke, artinya adalah kerabat. Kerabat ya. Kerabat. Ya. Kita keluarga. Kerabat. Jadi 336. Ya. Atau 336. Kerabat. Kemudian selanjutnya ini huruf. Padam. Kemudian selanjutnya Kata benda. Al-yatama. ya. Ya. Ininya apa? Kata benda Akar katanya dibuang alif lamnya. Iya, tinggal Ya, 3 aja. kemudian ya-nya dibuang belakang kan ada ya tama, ya belakangnya dibuang sehingga tersisa ya tama. Tinggal dicek di kamus, ya tama apa ya tima apa ya tuma. Munawir. Halaman berapa, Bu? Pak Helmi. Munawir 1587 ya? 15 Oh, iya. Munawir. Di sini nggak ada, Bu. Di apa Mahmud Yunus nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Munawir berapa, Bu? 1587. Ya tama. Ya, itu ya. 1587 ya tama. Oke. Ya tama. Oke. Kemudian ini akar katanya apa? Ininya apa? Kata bendanya. Ya tama. Fa'alun ya? Bukan. Fa'alat. Fa'alun. Ini irregular, banyak irregularnya ini. Regular juga. Yatama. Itu anak yatim. Iya, Jamak iya. ini, Bu. Ya. Jamak. Ya di belakangnya mungkin. Oh, iya. Jadi ini tuh fa'ilun tunggalnya. Fa'ilun tunggalnya fa'ilun. Jamaknya itu irregular. Iya. Ketemu nggak Bapak Ibu? Al-yatimu. Ketemu Bapak Ibu? Ya. Sebelah kiri baris ke-6. Ketemu nggak Bapak Ibu? Ketemu buat Ya, tertulisnya apa di situ? Al. Ya, nah, kan gini al, ya, ti, gitu ya, mu. Ini kan sama aja dengan pola apa? Fa'ilun. Kalau di Mahmud Yunus langsung kata benda ya fa'ilunnya ya. Fa'ilun, ya, sama ya. Fa'ilun itu tunggalnya. Jadi ini sebenarnya polanya pola fa'ilun. Kalau fa'ilun itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak KBPA, KBSL. Ingat nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, kalau kita lihat anak yatim, berarti dia masuknya ke KBPA. Kan kalau KBSL itu kan sifat superlatif ya. Iya. Kalau ini kan kata benda pelaku aktif. Nah, ini masuknya ke kata benda pelaku aktif dengan pola fa'ilun. Oke, Bapak Ibu? Bisa diterima alasan ini? Ya. Kalaupun salah dalam mengidentifikasi ini, nggak salah kok ke bawahnya gitu. Ya. Jadi, masih ingat ya, fa'ilun itu kan pola dari KBPA ada, KBSL ada ya. Iya. Nah, kalau KBSL tuh lebih kepada sifat. Misalkan apa atau misalkan apa ya? Ya, lebih apa gitu. Nah, kalau ini kan anak yatim ya, berarti pelaku aktif, kata benda pelaku aktif cocoknya. Iya. Gitu. Ya, oke. Pelaku kan kalau anak yatim ya, bukan sifat yang ya. Oke, jadi ini ya tama. Ya tama ya.
ya. Dengan polanya adalah fa'ala, kata kerjanya. Pola kata bendanya fa'ilun. Sebentar. Fa'ilun. Kata bendanya. Nah, ini tunggalnya, jamaknya irregular karena irregular nggak saya tulis. Nah, Ini iya, pola tunggalnya. Ya, pola tunggalnya. Biar tahu asal muasalnya, oh ini tuh aslinya polanya sebenarnya fa'ilun gitu. Artinya adalah karena ini jamak, ini kan miskin. jamak Bapak Ibu. Orang-orang Berarti miskin. anak-anak yatim. Anak-anak ya. Betul. Bukan anak yatim ya, sama aja sebetulnya. Iya, anak-anak. Ya, bukan anak yatim ya, tapi anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Ya, selanjutnya Wah, huruf huruf artinya ya, nggak usah saya ini kan. Al-masakini apa? ya kan kata Kata benda pelaku aktif. Ya. Kata benda. Iya. Ini akar katanya kira-kira apa? Masaka. Masakan. Nah, dalam hal ini emaknya itu di akar kata. Iya. Ya, bukan yang mamimu. Ya, bukan. Coba kita cek. Sakuna, Bu. Buati. Iya, maknya itu ya. Iya, Ini kan ada. Betul. Ini ada siak di tengah. Ada siak di tengah ini. Ada siak di tengah. Pak, ya. Jadi gini ini tuh. Ya, ini kalau dibuang, betul. Jadi ini tuh gini, sa-nya kan gini ya, panjang ya. Iya. Sama jadi gini, sa, ka. Nah, jadi sakuna. Enggak, sakan. Oh iya. Ya nunnya di sini sebentar. Ya nunnya di sini kan mimnya dibuang. Iya. Ya. Saka. Iya. Ya. Oh ada iya. na di belakang. Berarti yang ini itu dibuang. Coba kita cek halaman berapa ini adanya. Halaman 175. 175. Kita cek ininya 175. Sakana. Oke. Kemudian kata itu ada nggak ada di sini ya? Ntar saya amatin dulu ini tuh kan ada ma, sakinun, fa'ilun. Ada sakana. Fa'ilun apa itu pola? Fa'ilun apa ya Ada sakinun ada tuh Bundawati buat sekali tuh 174 tadi. Bukan, saya mau nyari ininya Pak Helmi. Mau nyari ininya loh. Ini tuh polanya apa gitu. Sakuna. Oh, yang sebelah kan bukan 174 tapi 175. Sakuna, Bu. 175 sakuna, bukan sakana ya? Ya, sakuna, Bu. Miskin. Sakuna di sakuna di sini ada miskin. Ini sakana ini mendiami tinggal di rumah. Miskin. Iya. Ini miskin. Nah, ada Bapak Ibu, ini jamak ternyata. Iya, Jamak ini ya. Iya. Masa kini. Nah, ini berarti pola spesial karena biasanya mie itu alat. Iya. Ya. Tapi ini orang miskin. Nah, ma itu tempat menyatakan tempat ya saya tidak pun. Ya. Ma itu menyatakan tempat. Masjidun kan? Bukan, bukan itu Pak. Tunggalnya, lihat tunggalnya Pak. Iya. Tunggalnya apa Pak di situ? Miskin kan? Iya. Mie kan? Iya. Nah, mie itu kan biasanya menunjukkan alat. Iya. Ya, tapi kok ini enggak gitu. Nah, jadi kalau mau ngelihat polanya ke tunggalnya Pak, ke jamaknya. Nah, kemudian ternyata jamaknya pun ini jadi udah keluar dari ini, udah keluar dari pola ini ceritanya. Masa kini. Ya. Jadi ini itu ya. Sebentar, Bapak Ibu, saya cek dulu ya. Ada nggak rumus yang KBKK yang mi di modul Buya nggak ada kan? Kalau maf'ul KBKK mi nggak ada. Oh iya. Nggak ada KBKK mi. Kalau ma masih ada. Nah ini mi nggak ada. Berarti ini nggak usah kita polakan. Ya. Intinya mah ini itu dia kata benda jamak.
orang. Jamak. Taunya jamak dari mana? Irregular Ya, ini, Bu. iya. Ya dari si kamus. Dari kamus. Ya dari Ada kamus. ya, ada ya mati sama nun. Bukan. Ya. Saya nggak mau ngomong gitu, Bu, karena bukan itu. Oh, bukan ya. Ya. Yang disebut ibu itu nggak bisa diterapkan di sini, Bu. Ya, Oh, bisa bukan difahami kan maksud orang-orang saya? miskin. Ya, maksud saya bisa difahami ya. Ya. Jadi kalau begini misalkan muslimina, Bu Ati mau tanya. ini benar, ini ya di sini, ini ciri dari kata apa? Ciri dari jamak, betul. Ya. Karena akar katanya apa? Salama. Salama kan? Salama kan? Mu-nya adalah orang. Ya nun di sini betul, dia adalah jamak. Tapi ini bukan dia, Bu. Akar katanya kan na. Jadi nun di sini bukan ciri jamak. Iya, iya. Ini itu irregular. Kalau irregular udah nggak usah dicari-cari cirinya. Irregular mah spesial. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, irregular spesial. Dalam hal ini dia bukan ciri jamak di yaknunnya. Karena apa? Tunggalnya juga ada yaknun. Betul nggak, Bu? Iya. Tunggalnya yaknun kan? Miskin. Iya, ada yaknunnya. Miskin. Menjadi masakinun. Ya kan? Oke. Kenapa, Bu? Tadi siapa yang mau nanya, Bu? Bu Eli. Eli ada? Ya, Bu Eli. Kenapa, Bu Eli? Bu Eli tak nanya tadi. Bukan. Bu Yuliani. Ira yang mau nanya. Hah? Bu Ira. Oh, silakan. Ira. Iya, itu yang menentukan jamak itu kalau kita baca kamus itu kan ada tanda jim ini ya, Bu ya. Iya. Kenapa? Ada Ada jamak. tanda itu yang kecil. Iya, J-nya, betul. Yang ke kirinya itu yang jamaknya ya, yang menandakan Iya, jamak. betul. Iya. Iya. Oh, Jadi berarti ini Kak, ya, sakin itu tadi kan Ibu bilang kalau ya tadi itu tidak menentukan bahwa itu jamak kalau di sini karena irregular kan ya. Iya. Iya. Apakah yang ini bisa yang menandakan jamak itu yang panjang itu enggak, Bu? Ibu, saya nggak berani karena ini irregular. Irregular. Jadi peserta yang baru-baru suka nyulik ini irregular, Bu. Jadi nggak bisa nggak selalu, dalam artian nggak selalu. Gitu, nggak selalu bahwa alif itu penentu. Karena kalau irregular tuh kadang-kadang nggak bisa diinikan, Bu, ciri-cirinya. Jadi patokannya kamus aja. Kamus aja, Bu. Yang tandanya jim ini yang ke kirinya ini berarti yang jamaknya ya, Bu ya. Ya, pokoknya ada J berarti itu jamak. Nanti kalau kita begitu, Bu, saya pernah tuh yang Rasulu itu ya. Oh, itu ciri jamaknya di ada wow. Ya, ada wow di tengah. Rasulun. Padahal ini tunggal ini, Bu. Dia tunggal ya. Iya. Jadi kita jangan jangan ke satu begini doang, nggak bisa. Karena kalau pola jamak itu gini, Bu, fu'ulun. Ya. Awal. Berarti kan harusnya nggak gitu. Kalau rusuh. Ya, jadi ya. Kalau irregular tuh udah samina wa atokna, Bu. Berarti amannya kita ya ceknya lihat ke kamus ini. Ya, jadi gini, kata benda itu amannya cek di kamus. Iya. Karena gini, ma itu katanya tempat, mi itu katanya alat, mu itu katanya orang, itu umumnya. Tapi terkadang kita ketemu 1-2 yang nggak sesuai dengan itu. Maka kamus. Ini kalau sepintas kita bisa ngelihat, ma itu kan tempat. Kalau sepintas. Tapi ada kondisi tertentu, 1-2 yang dia di luar dari kaidah. Mungkin dihafal aja ya buat ya. Ya kalau nanti jam terbang Bu bisa tahu itu tuh ini jam terbang. Ya udah kaget tahu kalau masa ya. Minimal gini, kita tahu akar katanya aja. Ya, kalau dipolakan rada sulit ini karena polanya udah pola nggak normal. Udah pola nggak normal ini. Ibu-ibu udah pola irregular, nanti ngomong nggak normal nggak boleh kan, irregular aja pokoknya. Iya, irregular. Oke. Itu Bu ya. Ini artinya berarti kita tahu ini jamak ya Bu ya. Kalau jamak berarti apa Bu? Orang miskin.
Ya, bukan orang ya, boleh-boleh aja sih mau Banyak. mengartikan orang miskin gitu. Kan di sini yang dijamakkan orangnya ya gitu, berarti orang-orang miskin gitu. Kasih Bu. Ya, Sakuna jadi akar katanya Bu Wati. Iya. kenapa? Ya, akar kata Sakuna, sakuna. Ya, sakuna. Jadi orang-orang miskin. Kayak tadi, anak yatim yang dijamakkan kan anaknya. Ya, bukan yatim-yatim. Iya, anak-anak yatim gitu. Oke. Kalau kurba tadi tunggal apa jamak tunggal sih ya? Oke. Mari kita ini Bapak Ibu. Nanti jam terbang ya Bapak Ibu semuanya itu ya. Hafal apa enggaknya. Kita ini. Pak Helmi bisa di screenshot takut keburu mati. Iya, iya, Bun. Sudah, Bun. Tapi belum Ya. saya share di grup. Oke, nggak apa-apa. Ini dulu Tadi ya. dulu. Kita rangkai Bapak Ibu. Silakan. Dan Pak Helmi dan kami telah mengambil. ingatlah. Oh iya, Bentar, dan ingatlah ketika Oke, ya. ingatlah ya. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil Bani Israel. Perjanjiannya Pak? Oh iya, misal. Oh ya. Mengambil. Nah, Perjanjian. ini perhatikan ya. Perjanjian. Ini kan objek ya. Karena ini fathah ya. Iya. Nah, fathah ya. Nah, kemudian ini juga kalau ini sudah objek berarti ini bisa keterangannya ya. Intinya ini fathah juga. Jadi dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israel. kepada Bani Israel. Kan boleh ya kita tambahin kata kepada gitu. Koma apa? Kalian tidak akan menyembah gitu ya. Jangan terkecoh dengan terjemahan ya Bapak Ibu ya. Kalian tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Ya, kepada Allah. Pada Allah. Nah, lihat. Allahnya fathah ya Bapak Ibu ya. Ya. Perhatikan Allahnya fathah. Oke, fathah. Setelah itu amatin. Dan, nah. Biwalidaini ihsana. Nah, ini berarti ini tuh sepadan dengan ini. Jadi gini maksudnya. Ya, Allah tidak akan menyembah kecuali kepada Allah dan. Berarti ke sini. Dan. Kan ini sama-sama fathah ya? Iya. Berarti sebagai objek juga kan? Dan ini kan tadi kebaikan. Nggak cocok, nggak enak ya. Bisa kita artikan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, jadi kepada Allahnya objek nih dengan cirinya fathah. Nah, kemudian ke sini dulu. Dan berbuat baik. Dan berbuat baik. Oke, dan ya, dan berbuat baik. Berbuat baik. Bi-nya kita artikan kepada. Kepada ya. Kepada kedua orang. Kepada kedua orang tua. Koma. Dan. Ya. Dan ini apa namanya? Ya. Yang punya kerabat ya artinya. Yang mempunyai mungkin maksudnya hubungan kerabat gitu ya. Yang mempunyai hubungan kerabat. Punyai, kita pindah ke sini. Saya tulis di sini ya lanjutannya. Hubungan kerabat. Apalagi? Dan anak-anak yatim. Dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Gitu. Oke. Ya. Oke. Dari sini menuju ke sini. Banyak kata bendanya. Ya. Silakan di screenshot. Iya. Bentar.
Sudah Pak Helmi? Dah. Yang di-share di grup ini Pak Helmi ya. Ya, Tapi jangan ada yang belum. kepotong Pak Helmi ya. Belum saya belum Ya. ke grup, belum, masih di Ya, jangan ada yang balik kepotong saya. Pak Helmi ya. Ya, Oke, insyaallah sudah saya delete. Ya, Saya delete Bapak Ibu. Belum. Oke, sekarang silakan diamatin arti-arti yang perlu dihafalkan. Iya. Ya, coba mana kita sambil membenarkan mana arti yang ini. Ini kan biasa Bapak Ibu ya. Biasa ya. Akhoda biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, Kemudian ini. sudah juga ya perjanjian. Ya, biasa juga wasiko ya. Biasa ya. Kemudian Bani Israel biasa. Abadah menyembah biasa ya. Walidah ini udah sering. Ihsan itu sudah sering. Nah, di itu sebenarnya juga beberapa Ya. kali kita sering ketemu. Kemudian kerabat itu sudah biasa. Yatim sudah biasa. Miskin sudah ini ya. Kata-katanya sebenarnya udah. Nah, ini menunjukkan apa? Kosakata Arab yang mewarnai kosakata Indonesia. Maksudnya kosakata Indonesia tuh ngambilin dari Arab. Karena miskin kan kita sering dengar Iya. kata miskin. Iya. Indonesianya apa miskin itu? Kalau bahasa Jawanya kere. Miskin Nggak itu apa kalau Indonesianya? Orang nggak punya. Bokeh. Bokeh. Tahu itu. Beda. Ya. Berarti artinya apa Bapak Ibu? Nah, jujur bahwa kita itu sebenarnya kosakata miskin itu bukan kosakata asli dari Indonesia. Kerabat kita sering menggunakan Ya. ya Bapak Ibu ya. Ya. Tanpa kita sadari itu berasal dari bahasa Dari Arab bahasa Arab. Al-Qur'an. Ini yatim salah. Ini yatim. Coba kita bisa ngitung-ngitung ini yatim Bapak Ibu. Ya, kemudian ini apa? Kerabat. Ini aja udah ketahuan ini sering kita pakai pada dia Arab. Ya. Ihsan itu sering ya, masih ada lah temannya baik ya, Indonesianya masih baik ya, ada ya. Kalau ini apa kerabat itu Indonesianya? Kerabat teman, keluarga. Iya. Keluarga Kalau dekat. teman masih enggak itu. Ini kan hubungan hubungan kekerabatan itu kan enggak lebih dari teman. Iya. Sahabatan. Sahabat. Ya, artinya sekalipun mau diartikan saudara masih daleman kerabat, Bu, secara Iya. rasa. Iya kan? Gitu. Artinya gini, kalau kita akui secara jujur kosakata kita itu ya itu tadi Kurang. banyak ngambil dari kosakata asing. Gitu. Ya, ini kan kerabat, yatim, sehat, Bu. Sehat itu juga sama. Sehat apalagi. Musyawarah, coba Bapak Ibu cari kata Indonesianya musyawarah itu apa? Kata Indonesianya yang cocok, yang sepadan dengan musyawarah. Nggak ada. Apa kira-kira musyawarah? Rembug. Rembug. Ya, masih jauh, Bu, kalau mau disamakan dengan rembuk itu. Karena musyawarah itu dalam ininya. Yang mendapat musyawarah itu temannya mufakat kan gitu. Jadi lebih dalam dibandingin dengan rembuk gitu. Artinya mau menunjukkan gini, begitu tingginya loh kosakata bahasa Arab itu, lebih tinggi, paling tinggi ya dibandingkan dengan di seluruh dunia, paling tinggi adalah Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling tinggi dari sisi kekayaan bahasanya. Itu bahasa Arab. Bahasa Al-Qur'an itu lebih tinggi lagi dari bahasa Arab yang sekarang gitu. Ya, makanya alhamdulillah Bapak Ibu kita belajar ini ya. Jadi kalaupun 1, 2 nggak bisa itu hal yang wajar, bukan hal yang hina gitu ya. Karena memang menunjukkan bahwa betapa ilmu Allah tuh sangat luas. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut kan tinggal 6 menit. Nggak Bu Ella? Nggak cukup Bu Ella. Nggak cukup 6 menit lagi. Oke, nggak cukup ya Bu Ella ya. Apanya? Ya, Nggak cukup untuk melanjutkan. Oke. Waktunya nggak cukup kayaknya. Nggak cukup, ya. Bapak Ibu 5 menit izin saya untuk kita sama-sama memotivasi Bapak Ibu ya. Ini Ya. motivasi buat saya juga. Jadi Bapak Ibu, tingkatan di dalam mempelajari Al-Quran itu apa Bapak Ibu? Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Kita sekarang ada di posisi mana Bapak Ibu? Memahami. Ya. Mengamalkan. Jadi gramatikal ini hanyalah baru tangga menuju kepada memahami. Untuk memahami nggak cukup dengan gramatikal. Kita harus juga buka-buka tafsir. Tapi kita sudah ada di posisi ini. Bapak Ibu bisa bayangkan
ya bahwa 1000 ayat yang jadi gini Mas, satu ayat yang gimana ya enaknya timbangannya. Jadi gini, buat memotivasi. Satu ayat yang dihafal itu Dibandingkan lebih baik daripada 1000 ayat yang dibaca. Lebih baik Bapak Ibu, lebih baik. Satu ayat yang difahami itu lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafal. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, satu Al-Quran itu isinya berapa ayat? Sekitar 6.000. 6.000-an. Jadi 1.600 6 ayat yang dihafal itu lebih baik daripada satu Al-Quran yang dibaca. Satu Al-Quran full. itu ada hadisnya atau gimana Bu? Sebenarnya saya nggak paham hadisnya, tapi ini perkataan dari orang yang soleh. Seperti kayak gini, Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan, beliau nggak nyampein hadis, tapi nyampein gitu. Nah, ketika beliau nyampein kapasitasnya seorang ini kan kita percaya ya Bu ya. Waktu itu Ustadz Adi Hidayat bilang Pasti gini, berdasarkan perbandingannya bukan hadis ini. ya. Nggak salah Abdul Qadir Jailani gitu, siapa ya? Enggak, ya maksud saya gini Bu Ella. Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan timbangan seperti ini juga, tapi bukan tentang ini, yaitu tentang kedudukan doa, zikir, sholat. Nah, itu sama seperti ini, sama kayak gini. Timbangannya seperti ini. Nah, ini kan perkataan orang-orang seperti ini yang pada saat itu nggak menyampaikan dalil ya, tapi perkataan orang yang kita ambil sisi positifnya aja gitu loh. Kita ambil sisi positifnya bahwa kedudukannya terlepas dari 1000 apa berapa, tapi kedudukan ketika kita memahami itu lebih baik daripada ini. Tapi bukan berarti kita mengabaikan ini, mengabaikan enggak gitu loh ya. Tetapi betapa tingginya gitu loh. Ketika kita mempelajari gramatika dalam rangka untuk memahami ya, menuju tangga ke mengamalkan ke sini gitu ya. Jadi jangan hanya puas di posisi ini gitu, menghafalkan aja udah berat gitu ya, tidak mudah. Nah, dengan memahami itu pahalanya jauh lebih besar daripada menghafalkan ya. Idealnya memang tangganya seperti ini tuh dikuasai semuanya gitu. Itu ya. Ini mah memotivasi aja ya. Jadi jangan dilihat hitung-hitungan itu hadisnya apa segala macam, tapi ini tuh bisa memotivasi kita gitu untuk mendorong kita mempelajari gramatika dalam rangka untuk memahami. Gitu ya Bu ya. Saya ingat banget Ustadz Hadi Hidayat itu pernah menyampaikan ini bahwa doa dibandingkan dengan zikir ya, itu kedudukannya zikir itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau doa Bu, apalagi doa dalam bahasa Indonesia itu biasanya pakai nafsu kita ya Bu ya, kalau berdoa, betul nggak? Iya. Bahasanya sesuai dengan bahasa kita dan nggak ada ininya rambu-rambunya, maksudnya gitu, nggak ter ini oleh Allah gitu loh. Ya, apa sih? Maksudnya kita Bu, bahasa kita gitu loh. Kita pengen apa, kan penuh dengan nafsu ya gitu. Nah, kalau zikir kan kalimatnya jelas pilihan Allah kan gitu. Ya. Terus kemudian dibandingkan dengan membaca sholat, nah membaca sholat lagi, membaca Al-Quran, nah zikir itu adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, berarti kedudukannya lebih tinggi lagi dari membaca Al-Quran gitu. Jadi kalau kita taruh di sini, ini doa, ya, kemudian ini zikir. Nah, kalimat-kalimat zikir itu kan ada di dalam membaca Al-Quran kan Bu, bagian kecil dari isi Al-Quran kan gitu, ya, bagian kecil dari isi Al-Quran tadi gitu. Ya, kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Saya ingat kata Ustadz Adi Hidayat. Kalau ini mungkin tadi Bu Ella bilang ya. Siapa Bu Ella? Bu Ella? Bu Ella tadi pernah dengar? Syekh Abdul Qadir atau siapa? Ya, intinya saya berani menyampaikan meskipun nggak ada hadisnya, karena dari orang soleh yang saya akui kesolehannya, kemudian menyampaikan hal itu gitu. Terlepas dari itu apa ya, ada hadisnya apa enggak, benar apa enggak, tapi timbangan itu mudah-mudahan menyemangati kita untuk belajar gramatikal ini dalam rangka memahami Al-Quran. Begitu Bu ya maksud saya. Iya Bu. Oke. Oke Bapak Ibu. Oke. Pas. Waktunya sudah habis. Iya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? 5 menit silakan. Ini Bu Wati. Iya.
saya lihat sering kalau di ayat-ayat itu kan urutan kalau kita menginfakkan sesuatu itu adalah dari orang tua, keluarga, anak yatim, miskin. Nah, ini sama jadi kalau di surat ini kan berbuat baik, tadi urutannya tadi kan kalau kita lihat orang tua, Ya, orang tua. orang anak yatim, orang miskin. Jadi sama selalu konsisten ayat-ayat. Mungkin itu saja. Betul. Alhamdulillah ya. Kita dapat hukum hukum ininya ya hari ini ya. Terkait dengan berbuat kebaikan ya. Iya. Iya. Ini kan dulu ini ya seruan untuk Bani Israel ya. Artinya kepada Bani Israel pun juga syariat untuk berbuat kebaikan pun juga tuntunannya seperti ini ya. Iya. Ini kan kepada Bani Israel ya. Iya, Bu. Iya. Ya, tetapi mereka ini di sini. Mereka melanggar janji ya. Ya. Mengingkari. Oke, kita lanjutkan besok ya, Bu Yuliani. Ya. Ya, Bu Wati. Ya. Oke, Besok makasih Jumat, Bu. banyak Bu Yuliani. Oh iya, Sabtu maksud saya. Ya, Nah, kalau mau kita hari ditambah Senin Jumat udah apa-apa. libur ya Bapak Jumat. Ibu ya. Hari Senin udah libur. Senin masih, Bun. Senin masuk, Wati. Senin Selasa masih. libur. Senin terakhir. Oh gitu. Iya, Bukannya Senin tanggal 17 hari Senin. Senin 17. Heeh. Oh iya iya. Iya, Bun. 18 libur. 18 Selasa pagi Oke. baru ada. Ya, kita lanjutkan hari Sabtu ya Bapak Ya. Ibu ya. Oke. Oke, ada lagi Pak Helmi yang mau disampaikan? Enggak ada, Bun Nauti. Nggak ada. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada ditutup nih. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu mudah-mudahan selalu sehat sehingga bisa belajar bareng-bareng di sini. Makasih ada Bu Eliza, Bu Min, Bu Hedi, masih di jalan Bu Hedi, Bu Yuliani, masih di luar juga Bu Yuliani. Enggak, di rumah. Enggak di rumah. Bu Suhartini, ini Pak Candika atau Bu Oh, Candika? itu peserta kelas tadi mungkin dia sudah berada di iya. ruangan juga. Bu Dina masih off kamera Bu Dina, mudah-mudahan lekas sehat ya Bu Dina ya. Ya. Ya, Bu Milda, Bu Ambar, Bu Yufi, Bu Ella, Bu Eli, Bu Mul, Bu Yanti, Bu Sis, Bu Meli. Saya dari bawah ngabsennya. Absen ya. Ya, Pak Helmi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah dari penyampaian saya, termasuk yang mungkin ada kata-kata yang nggak sengaja maupun bahkan sengaja menyinggung perasaan, mau dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Kita saling memaafkan, kita fokus pada tujuan kita, belajar gramatika, tidak yang lain. Jadi kalau ada kerikil-kerikil kecil, mohon untuk kita lewatin saja ya. Jangan dijadikan itu sebagai penghalang yang harus disingkirkan atau apapun istilahnya ya. Kita lewatin aja, kita injek aja gitu ya. Layaknya kalau kita berjalan ya, ada batu besar, ada kerikil, lewatin aja gitu ya. Ya kalau bisa kita ini kan bukan disingkirkan tapi kita benahi, kita pinggirkan gitu ya. Maksudnya kita pinggirkan itu bukan berarti nggak dianggap penting gitu ya, tapi kita selesaikan gitu ya. Jangan sampai menjadi bom waktu ya. Karena nggak enak gimana pun juga kita sesama muslim ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita ya, kita mudahkan segala urusan kita ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan segala-galanya. Oke Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa khatam Al-Quran, istighfar 3 kali, doa penutup maghrib dan Bapak Ibu. Buka ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa Bu? Wati, Ya Bu. boleh tanya satu. Apa Bu? Ilaihi itu dibagi dua ya, dipanggal dua ya, ilah sama hi ya. Oh, ilahi. Besok aja Bu, Sis. Enggak Bu, itu satu ini Bu. Oh gitu yang ini selamatan. Satu penggalan. Oh iya. Oh, artinya kepadanya gitu. Sebentar, Ibu tulisannya kayak gimana? Karena ada yang kayak gimana? Besok aja Bu ya, sebutin ayat berapa besok aja Bu. Karena Ilah ada ya, terus hi. Digabung jadi satu. kan ada ilahun, ilah yang Ibu maksudnya kayak gimana tulisannya? Ilaihi, ilah, terus ada ya, terus ada hi. Oh, Kata ganti. kepadanya itu mah Bu. Berarti satu kata ya, tidak dipanggal. Dua lah. Saya pikir Ilah dan ilahun. hi. Saya pikir Allah. Enggak, Ilah. Ilah. Kalau Ilah. ilaihi mah
Ila tuh huruf jar. Jadi ilaihi, hi-nya itu kata ganti. Ya, Bu ya. Makasih. Oke. Ya. Ya. Memastikan aja, cuman mastiin. Makasih. Nah, saya pikir ilahun, kan ada ilahun ya? Bukan. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita tutup ya dengan doa khatam Al-Quran, istighfar 3 kali, doa penutup masjid. Kita mulai, Bapak Ibu dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zakirna mimma nasina wa 'allimna mimma Makasih Bu Wati. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.